Ya, selamat pagi semuanya. Untuk perkuliahan pada pagi hari ini, seperti biasa saya akan segera mulai. Tapi sebelumnya saya tunggu terlebih dahulu untuk para mahasiswanya bergabung dengan absen melalui siakat. Oke, saya cek dulu di siakatnya sudah ramai ataukah masih sepi? Ya, masih sepi ya di sini ya. Oke, saya tunggu terlebih dahulu. Jadi tidak terasa sudah sampai di pertemuan kelima nih untuk mata kuliah komputer statistika. Jadi di sini ada kelasnya Rekno Puji, kemudian Mbak Anif, ya, kemudian Mas Hawin, Mbak Anita, kemudian siapa lagi nih? Fahrul Isbah, ya, dan kawan-kawan nih. Oke, ada Mas Bagus, Mas Andi, ya, sudah ready dengan absen di siakat. Oke, saya tunggu yang lain terlebih dahulu. Oke, ada Mas Hawin yang sudah bergabung juga. Selamat pagi nih, Mas Hawin. Oke, saya tunggu yang lainnya dulu ya. Oke, ada Retno Puji Rahayu. Ya, selamat pagi, selamat bergabung. Di pertemuan kelima ini, karena saya masih melanjutkan materi yang minggu kemarin, jadi untuk pertemuan hari ini sedikit enteng ya, alias tidak seberat yang kemarin ya, karena saya meneruskan sisanya saja. Jadi sekali-sekali lah ya, kita
agak sedikit santai ya kuliahnya. Jadi mungkin untuk pertemuan hari ini pun tidak terlalu panjang. Oke, ada Mbak Anita. Selamat pagi ya Mbak Anita. Ya, saya tunggu 2 menit lagi sebelum saya mulai. Oke, ada Mas Safrisa, Mas Bagus, Mbak Laili, dan Mbak Anif. Oke ya, karena ini sudah banyak yang bergabung, ada berapa juta ini? 1 juta orang yang bergabung ya. Saya akan segera mulai perkuliahan pada pagi hari ini. Jadi untuk perkuliahan pada pagi hari ini ya, saya masih melanjutkan yang kemarin. Jadi kalau kemarin itu kita sudah bahas cara mengolah analisis deskriptif, kemudian cara baca tabelnya seperti apa, kemudian cara mengkopas tabel dan grafik di Word dan PowerPoint seperti apa. Nah, hari ini saya akan bahas yang namanya distribusi normal data. Jadi untuk tema pada hari ini saya hanya akan membahas distribusi normal data. Nah, kalau ada yang bertanya nih, distribusi normal data itu seperti apa sih, atau data yang berdistribusi normal itu seperti apa? Nah, jadi gini, salah satu poin penting yang diperhatikan ketika kita mengolah sebuah data
ya, selain data itu valid, ya, nggak ada nilai missingnya, contohnya seperti kemarin, ya. Kemudian penentuan variabelnya itu sesuai, kalau nominal ya nominal, kalau ordinal ya ordinal, dan lain sebagainya. Nah, tapi di satu sisi yang harus kita perhatikan juga adalah yang namanya normalisasi atau distribusi normal data. Nah, tujuannya apa sih kenapa data itu harus berdistribusi normal? Nah, salah satu penilaian bahwa data yang kita masukkan itu valid, ya, salah satu cara membacanya selain dari nilai valid dan missing adalah dengan data yang berdistribusi normal, ya. Nah, saya ambil contoh misalnya seperti ini. Kemarin kan kita sudah menginput 10 data. Misalkan nih, saya menginput tambahan variabel misalnya gaji, ya. Di antara 10 data tersebut saya masukkan angka misalnya 2 juta, 3 juta, ya, sampai 10 juta, ya. Jadi minimum gajinya adalah 2 juta, maksimum gajinya adalah 10 juta. Nah, kalau Anda lihat dari inputan data yang saya masukkan antara 2 juta sampai 10 juta, jangkauan datanya itu tidak terlalu jauh, ya. 2 juta, 3 juta, 4 juta, dan seterusnya sampai 10 juta, itu jangkauan datanya tidak terlalu jauh. Andaikan misalnya nih, saya kurangkan data maksimum dengan data minimum, 10 juta dikurangi dengan 2 juta, hasilnya selisihnya adalah 8 juta, ya. Masih dalam range atau jangkauan yang masuk akal, ya. Itu yang dinamakan datanya itu berdistribusi normal, ya, karena kurang lebihnya range datanya itu mencakup scope atau wilayah yang tidak terlalu jauh. Tapi misalnya, ya, saya balik lagi nih contohnya. Di antara 10 data tersebut, berarti kan ada 10 angka gaji nih. Saya masukkan nih misalnya 2 juta, kemudian 20 juta, kemudian 100 juta, kemudian 1 miliar, kemudian ada yang saya masukkan lagi 15 juta, dan sebagainya, ya. Anda bisa lihat bahwa gaji yang paling minimum itu adalah 2 juta, sementara yang tertinggi itu adalah 1 miliar. Nah, kalau misalnya saya hitung jangkauannya, ya, dengan menyelisihkan data yang paling besar dengan data yang paling kecil, 1 miliar dikurangi 2 juta, hasilnya adalah 998 juta bla 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 bla. Nah, itu adalah range atau jangkauan yang terlalu jauh. Nah, itu yang dinamakan datanya tidak berdistribusi normal, ya, karena jangkauan atau range datanya itu terlampau sangat jauh, ya. Jadi ibaratnya bagi bumi dengan langit, ya, walaupun masih bisa dihitung. Nah, pertanyaannya, kenapa data semacam itu bisa dibuat acuan apakah distribusi normal atau tidak? Jadi kurang lebihnya seperti ini. Kalau jangkauan datanya itu masih bisa dihitung, contohnya seperti tadi, data minimum itu 2 juta, kemudian data maksimum itu 10 juta, sehingga jangkauannya itu adalah 8 juta, ya. Berarti kalau Anda gambarkan dalam bentuk grafik pun, itu masih titik-titiknya itu berdekatan, ya, sehingga kalau ditarik garis lurus pun masih bisa, ya. Sementara kalau misalnya jangkauannya terlalu jauh nih, data yang paling minimum itu gajinya 2 juta, kemudian paling jauh itu 1 miliar. Kenapa dikatakan di situ datanya itu tidak normal? Selain karena jangkauannya itu terlalu jauh, sehingga kalau Anda gambar grafik pun itu untuk menghubungkan garisnya itu juga terlampau jauh. Nah, acuan kedua adalah bisa saja Anda itu sebenarnya salah input. Contoh misalnya, Anda itu sebenarnya mau ngetik 10 juta, tapi mungkin karena Anda itu ngantuk, ya, atau
nginput data diselingi mabar atau nginput data diselingi nonton drakor yang cewek, kemudian 10 juta jadi 1 miliar, itu bisa saja terjadi. Ya, jadi misalnya dalam suatu kondisi atau case, Anda mau lihat nih, misalnya sudah valid data-datanya 10, tidak ada data yang missing. Ya, Anda mau lihat nih, data Anda itu normal atau enggak, salah satu acuannya adalah dengan melihat jangkauan atau range datanya. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Nah, kalau misalnya nih ada yang bertanya, Bu, kalau memang datanya sudah benar seperti itu, misalnya jangkauannya itu terlalu tinggi sekali, ya misalnya nih gajinya memang 2 juta, kemudian ada yang 100 juta, ya jadi memang data aslinya dari objek penelitiannya itu seperti itu, tidak direkayasa sama sekali, sehingga datanya itu distribusinya tidak normal karena jangkauannya terlalu jauh. Bagaimana? Nah, jawabannya adalah ketika datanya itu tidak berdistribusi normal, nah berarti nanti cara penganalisisannya akan berbeda. Nah, kenapa berbeda? Jadi saya kasih bayangan dulu ya. Setelah pembahasan analisis deskriptif, itu Anda akan masuk ke dalam yang namanya pembahasan materi analisis regresi. Nah, analisis regresi ini mewajibkan data itu normal. Ya, wajib. Ya, bukan nggak sunnah tapi wajib. Ya, jadi mutlak harus distribusinya itu normal. Ya, jadi kalau memang data Anda itu distribusinya tidak normal, berarti Anda tidak bisa melakukan analisis regresi, ya, atau tidak disarankan untuk menggunakan analisis regresi. Kenapa? Jelas-jelas datanya tidak normal. Berarti nanti Anda akan melakukan analisis dengan alternatif lain selain analisis regresi. Ya, jadi di sini sebelum saya masuk ke topik berikutnya di minggu depan, saya kasih bayangan dulu ya, kenapa kok tiba-tiba minggu depan itu analisis regresi. Nah, karena di sini topiknya adalah yang saya bahas, data yang saya inputkan itu distribusinya normal semua. Ya, tapi nanti suatu ketika Anda ketemu case ya, datanya itu memang distribusinya tidak normal, berarti Anda tidak berhak melakukan yang namanya analisis regresi linier sederhana, ya, yang mewajibkan harus ada normalisasi data. Ya, berarti nanti akan ada alternatif lain ya untuk mengolah data tersebut. Nah, kemudian kalau sudah dapat bayangan nih data berdistribusi normal itu seperti apa, nah kita masuk nih ke step berikutnya. Kalau misalnya, Bu, kalau saya mau membuktikan nih, misalnya apakah data yang saya inputkan itu berdistribusi normal atau tidak secara hasil statistik, ya saya bacanya di mana? Kalau tadi kan hanya sekedar kita kasih bayangan dari jangkauan, ya kita kasih bayangan dari data minimum maksimum. Nah, pembuktian secara analisis SPSS-nya itu dari mana? Nah, sebenarnya untuk mau menilai ya itu kita bisa lihat dari output SPSS yang sudah kita hitung kemarin. Jadi bagian mana? Kita coba lihat nih, bagian yang namanya ini ya, yang saya blok hitam. Oh sorry, ke blok semua. Oke. Oh benar ya, jadi ini ada yang namanya skewness, ada yang namanya kurtosis. Kemudian di tiap-tiap bagian di bawahnya skewness itu ada nilai SE-nya ya, atau nilai standar kesalahannya, sementara kurtosis itu juga punya nilai SE-nya sendiri-sendiri.
Nah, jadi poin penting dari pembahasan kita pada pagi hari ini adalah kita mau baca nih, nilai skewness dan kurtosisnya itu seperti apa. Nah, di sini per variabel, untuk tiap variabel yang kalian olah punya nilai skewness sendiri-sendiri. Berarti kalau kemarin itu kita olah 4 variabel, di sini juga ada 4 nilai skewness sendiri-sendiri. Nah, kebetulan di sini ada yang plus, ada yang minus. Nah, saya kasih satu contoh aja bagaimana cara membaca nilai dari skewness dan kurtosisnya. Nah, kalau misalnya nih ada yang tanya lagi, Bu, antara skewness sama kurtosis itu bisa dipilih salah satu atau harus dipakai dua-duanya? Ya, jawabannya adalah Anda mau pilih salah satu is okay. Ya, Anda misalnya nih Mbak Anif mau pakai perhitungan nilai skewness, ya, sementara misalnya nih Mas Rifki ya mau pakai nilai kurtosis, monggo. Ya, jadi nanti hasilnya mau pakai skewness atau kurtosis itu hasilnya akan sama. Ya, jadi bukan berarti harus dua-duanya, enggak, Anda boleh pilih salah satu. Nah, cara pembacaan untuk nilai skewness dan kurtosis itu saya coba tampilkan. Rumus awalnya adalah seperti ini. Oke, saya besarkan. Nah, di sini cara menghitung dan membaca nilai skewness dan kurtosis. Jadi di sini yang dibahas dulu adalah skewnessnya. Jadi intinya kalau rasio perhitungannya nanti antara minus 2 sampai dengan plus 2, maka distribusi data itu adalah normal. Ya. Ini akan berlaku juga untuk rasio kurtosis. Ya, jadi minus 2 sampai plus 2. Nah, kemudian kalau misalnya ada yang bertanya, Bu, kenapa harus antara nilai minus dan antara nilai plus? Ya, minus 2 dan nilai plus 2. Karena kalau itu digambarkan dalam satu garis, ya, nilai minus 2 sampai plus 2 itu melewati titik 0. Ya, titik 0 itu kalau kalian tahu dalam ilmu matematika, titik 0 itu adalah titik pusat. Ya, jadi anggapannya ketika dia melewati titik pusat 0, distribusi data itu adalah normal. Ya, jadi ada reason atau ada alasan kenapa harus melewati minus dan melewati plus. Jadi nggak bisa minus semua atau plus semua, nggak bisa. Harus balance antara minus dan plus. Nah, kemudian untuk perhitungannya ini bisa kalian lihat di bagian bawah. Ya. Yang dihitung itu adalah 95% CI. Ya, di sini ada tulisan 95% CI. Kita akan bahas satu-satu. Kenapa reasonnya 95% dan kenapa pakai nilai CI. Ya, jadi ini penjelasan 95% dan penjelasan CI. Ini adalah penjelasan dasar yang akan kalian pergunakan nanti sampai ke analisis regresi linier dan analisis-analisis berikutnya. Ya. Jadi gini, kalau misalnya nih saya punya gambaran ya, mungkin saya tuliskan aja di Word biar kalian nggak bingung. Ya, sembari saya menjelaskan, kalau ada yang tidak paham ya boleh bertanya, nanti akan saya jawab. Saya kasih gambaran yang simpel. Misal ya, Anda punya pacar nih. Nah,
Anda pacaran, yang cowok pacaran sama punya pacar ya intinya. Nah, ketika Anda punya pacar, ya, derajat kepercayaan Anda, derajat kepercayaan, ya, itu adalah 100%. Ya dong, masuk sama pacarnya sendiri nggak percaya, ya kan? Pasti kalau punya pacar ya percayalah ya 100%. Percaya kalau pacarnya nggak bakal selingkuh ya, nggak bakal mendua hati, mentiga hati ya, dan sebagainya. Intinya percayalah, derajat kepercayaannya adalah 100%. Nah, tapi namanya juga manusia ya. Kadang kita nggak bisa percaya sama pacar kita 100% ya. Ada kalanya misalnya nih pamitnya main futsal, tapi kok feeling saya nggak enak ya, nggak percaya nih saya 100%. Nah, derajat kepercayaan saya turun nih jadi 95%. Berarti ya 5%-nya ya itu tidak percaya. Nah, tidak percayanya karena apa? Tidak percayanya di sini karena kesalahan. Ya, bohong nih. Pamitnya futsal padahal nongkrong di kafe, contohnya kayak gitu, ya. Atau pamitnya futsal tapi malah ngecengin cewek lain. Nah, berarti ada ketidakpercayaan sebesar 5%. Nah, kalau di logika seperti itu, Anda tidak percaya sama pacar Anda 5%, kemudian masih percaya 95%, berarti masih good dong, masih is okay ya. Tapi kalau derajat kepercayaan anjlok nih ya, tinggal 20% misalnya, berarti saya tidak percaya sama pacar saya 80%. Kalau gitu ngapain pacaran ya, mending putus aja cari yang baru. Nah, sama halnya dengan kalian ketika melakukan analisis data SPSS. Nah, yang menginput data itu kalian ya. Yang mengolah data itu adalah kalian. Saya hanya membaca hasil analisis Anda. Nah, pada awalnya saya percaya 100% bahwa yang kalian inputkan itu betul semua 100%. Oh, saya percaya nih mahasiswa di kelas saya nggak ada yang curang nih. Kalau saya suruh cari data ya kalian cari data, kalian olah dengan sebaik mungkin, tidak ada kesalahan input dan sebagainya. Awalnya saya percaya 100%. Tapi kemudian saya berpikir nih, kayaknya nggak mungkin nih semua anak di kelas ini 100% betul. Saya anggap 5% itu saya tidak percaya. Dalam artian saya anggap bahwa 5% itu data yang kalian inputkan itu salah ya, meleset. Contohnya kayak tadi mau ngetik 10 juta ya, jadinya 100 juta atau jadinya 1 miliar, contohnya seperti itu. Nah, itu yang dinamakan 5% toleransi kesalahan. Jadi saya kasih nih 5% toleransi kesalahan ya. Karena manusia itu tidak ada yang sempurna ya, berarti saya kasih 5% toleransi kesalahan. Kalau 5% toleransi kesalahan, berarti saya masih percaya sama kalian 95%. Nah, berarti ya, kalau 5% toleransi kesalahan, pertanyaannya nih, apakah saya bisa memperbesar toleransi kesalahan saya ya, atau mentok saya hanya kasih toleransi 5%? Nah, jawabannya adalah di dalam SPSS toleransi kesalahan itu ada 3. Yang pertama
itu 1%, kemudian yang kedua 5%, yang ketiga adalah 10%. Ya. Berarti kesabaran saya itu hanya mentok di 10% saja. Loh, tampilannya berubah nih, sebentar. Oh, belum ganti ya. Oke. Nah, berarti kalau di dalam SPSS ketika toleransi kesalahan itu ada 3, ya, 1%, 5%, dan 10%, berarti Anda hanya boleh salah 10%. Ya, tapi walaupun begitu bukan berarti terus ketika kalian inputin data disalah-salahin, enggak. Ya, tetap aja kita menginput data sebenar-benarnya, sebagus-bagusnya, ya, sehingga 100% itu betul. Nah, kalau toleransi kesalahan ada 3, 1%, berarti di sini derajat kepercayaan saya adalah 99%, ya, alias 99% data yang diinput benar. Kalau 5% berarti derajat kepercayaan saya 95% alias 95% data yang diinput betul. Kalau toleransi kesalahannya 10% berarti derajat kepercayaannya 90% alias 90% data yang diinput betul. Berarti kesimpulannya adalah makin kecil toleransi kesalahan, ya, berarti makin besar kevalitan data atau data yang diinput itu betul, ya. Berarti makin kecil, ya, pacar Anda itu melakukan kesalahan, tidak bohong dan sebagainya, berarti makin besar tingkat kejujuran, ya, dari pasangan Anda. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, 3 toleransi kesalahan ini yang nanti akan Anda gunakan untuk langkah selanjutnya dalam menganalisis data di dalam SPSS. Nah, secara default atau secara bawaan SPSS yang dipergunakan adalah 5%. Ya, jadi toleransi manusiawi menurut SPSS itu adalah 5%. Ya, makanya tadi dikatakan 95% CI. Itulah reason atau jawabannya. Nah, CI itu apa sih? Ya, CI itu, ya, adalah confidence interval. Confidence interval, ya, alias derajat kepercayaan. Jadi ini adalah jawaban, Bu, kenapa harus 95% CI. Kenapa enggak 70 atau 60 atau 80, kenapa harus 95? Oke, jadi ini alasannya. Sampai di sini ada pertanyaan dulu enggak? Sambil saya menyapa nih yang bergabung. Selanjutnya ada Mbak Febriani, Diah Ayu, ya, Muhammad Diva, Firdaus, Rifki, Andre, dan Ahmad Ferry. Ya, selamat pagi semuanya. Nah, kalau misalnya belum ada pertanyaannya, saya lanjutkan step terakhir untuk membaca skewness dan kurtosisnya. Ya, saya ganti tampilannya dulu. Ya, sedikit rempong, ya, karena tidak bisa berganti otomatis. Kita lihat nih. Nah, rumus untuk skewness sama kurtosis itu sama. Ya, jadi nilai skewness plus minus 1,96 dikali SE-nya. Sementara di sini kurtosisnya 1,96 juga dikalikan SE-nya.
Saya ambil contoh ya, yang di outputnya. Ini saya coba kopikan ya. Saya kopikan di sini. Ini ya. Saya ambil salah satu datanya. Mau coba kita baca nih. Nah, tadi sesuai rumusnya ya, itu 95% sama dengan skewness statistik, kemudian plus minus ya, plus minus tombolnya ya gini aja deh biar gampang, 1.96 dikali SE skewness. Berarti kalau saya masukkan nilainya di sini adalah sama dengan skewness statistiknya adalah 0,061 plus minus ya 1,96 dikali 0,687 ya. Berarti di sini hasilnya adalah 0,061 ya, plus minus kita coba hitung nih, 1,96 dikali 0,687 hasilnya adalah 1,35346. Nah, cara bacanya seperti apa? Cara bacanya yang pertama itu berarti 0,061 ya plus 1,346. Yang kedua 0,061 minus 1,346. Nah, ini kalau saya jumlah hasilnya adalah 0,061 saya tambahkan dengan 1,346, hasilnya adalah 1,407. Sementara di sini yang satunya 0,061 ya dikurangi 1,346, hasilnya minus 1,285 ya tuh. Nah, berarti di sini kesimpulannya minus 1,285 dan 1,407. Oh, tampilannya belum ganti lagi. Lupa saya. Ini caranya itu terletak antara minus 2 dan 2. Berarti ya, distribusinya normal ya. Oke, jadi seperti ini ya, saya mengikuti rumusnya tadi. Kemudian 0,061 saya dapatnya dari sini
ya. 0,687 saya dapatkan dari nilai SE-nya. Kemudian saya kalikan 1,96 dikali 0,687 hasilnya 1,346 ya. Di sini tandanya tetap plus minus. Nah, tanda plus minus itu artinya apa? Nah, di sini cara bacanya ya. Yang pertama plus, yang kedua minus. Kita hitung lagi. Kalau plus hasilnya 1,4, kalau minus hasilnya minus 1,285. Nah, kesimpulannya karena nilai ini dan nilai ini terletak di antara minus 2 dan 2, berarti juga melewati titik 0, berarti distribusinya normal. Nah, untuk nilai kurtosis nanti cara perhitungan dan cara membacanya sama. Ya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan atau belum? Ya, sebelum saya akhiri nih. Jadi ini saya simpan, nanti akan saya share juga di grup ya, seperti biasa. Saya tunggu 2 menit nih kalau misalnya ada pertanyaan sebelum saya akhiri untuk kuliah pada hari ini. Sambil saya cek nih siakatnya, ada yang lupa nggak ya? Kayaknya udah oke semua nih, AC-nya sudah masuk ya. Oke, kalau memang tidak ada pertanyaan ya, saya akhiri penjelasan dan kuliah saya pada hari ini. Cukup sampai sekian. Kita ketemu lagi minggu depan ya, di hari dan jam yang sama. Terima kasih. Assalamualaikum.